sedikit ceritakan sedikit ya kronologis kejadian perkara ini. Jadi jangan sampai biar tidak bias. Nah, saya bacakan saja biar takut ada yang kurang. Ya, permasalahan berawal antara korban dengan pelaku sindir menyindir tentang mantan pacar pelaku, karena salah satu mantan pacar pelaku itu adalah pacar dari sepupu korban, dan juga salah satu orang tua pelaku pernah meminjam uang kepada korban sejumlah 500.000, tetapi kemudian sudah dikembalikan. Namun korban ini masih suka mengungkit-ungkit sehingga pelaku merasa tersinggung. Kemudian pelaku, salah satu dari pelaku mengirim SMS kepada korban untuk janjian ketemu di belakang pavilion Informa. Kemudian kejadian tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.30 tepatnya hari Jumat di belakang pavilion Informa Jalan Sulawesi, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Awalnya korban dijemput oleh saksi Dea dan Popo dengan alasan menyelesaikan masalah di antara korban dengan pelaku. Kemudian korban berbonceng 3 ke lokasi tersebut. Kemudian menuju Jalan Sulawesi, di belakang pavilion ternyata sudah ada saudara TR, EC, dan LL dan beberapa rekan lainnya yang korban tidak kenal jumlahnya. Keseluruhannya sekitar 10 orang yang sedang menunggu. Kemudian saudari TR menanyakan kepada korban, "Kau ada ngomong apa?" Tiba-tiba dari arah belakang saudara EC menyiram kepala korban, kemudian korban membalas dengan menjambak rambut EC. Nah, kemudian saudara EC menendang belakang korban, kemudian sampai terjatuh. Kemudian sempat akan berdiri, namun dibalas lagi dengan memukul, membalas kepada EC. Kemudian EC memukul ke arah wajah dan kepala korban, mengakibatkan korban terjatuh lagi. Selanjutnya EC menginjak perut serta membenturkan kepala korban ke aspal sambil menjambak pada posisi korban di bawah dan berhasil berdiri. Lalu korban melarikan diri bersama sepupunya tadi, Popo, menuju jalan dekat Taman Akcaya, kurang lebih 300 meter dari lokasi, dan lokasinya itu di pinggir jalan terbuka, jalan umum. Kemudian TR, LL, dan EC mengejar korban, kemudian mencegat. Kemudian korban turun dari sepeda motor dan TR memperlihatkan cat milik TR sambil memiting leher korban, kemudian memukul kepala korban berkali-kali sampai korban terduduk. Kemudian LL datang dan langsung menendang wajah serta menampar pakai sendal, kemudian ke arah wajah korban. Selanjutnya EC pada saat posisi korban jatuh terlentang menekan kelamin korban sehingga korban merasa nyeri di bagian kelaminnya. Kemudian pada saat warga lewat, karena di jalan umum, para pelaku langsung pergi. Akibat yang dialami korban mengalami di bagian kepala dan sakit di badan. Kemudian nanti saya bacakan hasil visumnya. Kemudian dari kejadian tersebut, masalah ini diceritakan kepada kakak iparnya Monika. Kemudian Monika inilah menceritakan kepada ibu korban. Kemudian dari 10 saksi tersebut yang sudah kita lakukan interogasi, sudah ada 5 saksi. Kemudian dari hasil, ini baru keluar juga hari ini, hasil pemeriksaan visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Promedica, PT Promedica, tertanggal hari ini, kondisi kepala tidak ada bengkak atau benjolan, mata tidak ada memar, penglihatan normal. Kemudian THT, nyeri tekan lokasi nasal anterior, tidak ditemukan darah. Kemudian dada
tampak simetris, tidak ada memar atau bengkak, jantung dan paru dalam batas normal. Kemudian perut datar, tidak ditemukan memar, bekas luka tidak ditemukan. Kemudian organ dalam abdomen tidak ada pembesaran. Kemudian alat kelamin, ya, alat kelamin, selaput darah atau hymen intak, tidak tampak luka robek atau memar. Saya ulangi, alat kelamin, selaput darah atau hymen intak, tidak ada tampak luka robek atau memar. Kulit tidak ada memar, lebam maupun bekas luka. Nah, hasil diagnosa dan terapi pasien sebagai berikut. Diagnosa awal, depresi pasca trauma. Pengobatan RL, tetes per menit, kemudian ya ini hasil ronsen. Nah, demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian Pontianak 10 April 2019, dokter pemeriksa Rumah Sakit Pro Medica, Dr. Diana Natalia M. Biomed, Direktur Umum. Itu hasil visumnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya dari Kompas. Di kronologis tadi ada ini ya Pak, agak vulgar. Ada arah gerakan melukai kemaluan korban gitu ya dalam itu. Tapi hasil visumnya tidak ada tanda-tanda itu gitu ya. Kronologis ini sementara hasil dari versi korban, karena ini pemeriksaan masih berjalan ini. Sementara ini adalah hasil interogasi orang tua dan korban sendiri. Jadi kita masih menunggu hasil BAP, sementara masih di KPPAD para calon pelaku ini. Jadi nanti kita tunggu, sementara kronologis ini adalah kronologis yang masih versi dari korban. Nah, kalau bila persesuaian ya silahkan saja tadi. Dan itu jelas hasil visumnya sudah menjawab. Jadi ketika nanti, jadi kita tinggal mensinkronkan antara keterangan para saksi maupun korban maupun dengan para pelaku. Sehingga kesesuaian inilah nanti yang akan untuk kronologis yang sebenarnya. Ini kondisi korban bagaimana? Ya, saya tadi sudah mengecek juga sana dan alhamdulillah sudah membaik. Hanya memang ada perasaan trauma. Nah, seperti misalnya ada beberapa yang ingin disampaikan dan sempat tadi bercanda juga dengan korban. Kemudian juga ketemu dengan atas izin ibu daripada korban. Hanya tadi sempat menyampaikan kalaupun sampai pengadilan, korban tidak berani hingga saat ini ketemu dengan para pelaku. Itu traumatik yang dialami oleh korban. Itu keterangan dari korban yang saat saya tadi ke rumah sakit. Untuk penanganan pelakunya gimana, Mas? Ya, penanganan pelaku karena ini adalah pelaku adalah semuanya anak-anak. Jadi pasal yang kita terapkan adalah pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ayatnya adalah ayat 1, penganiayaan ringan, di mana ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan atau di bawah 7 tahun, sehingga tentunya akan kita tidak bisa melakukan penahanan atau tepatnya dilakukan diversi, sehingga kita melakukan koordinasi dengan KPPAD. Pelakunya tidak ditahan. Ya, pelaku sementara karena dasar apa yang harus kita tahan, karena hasil visumnya juga mengatakan tadi seperti tadi tidak terjadi apa-apa. Jadi mungkin ini kronologis, mohon maaf, ada kronologis yang terlalu mungkin dilebih-lebihkan saja. Yang saya baca juga tadi mungkin agak ini, tetapi fakta yang ada dan ini adalah boleh di cross check ke rumah sakit langsung yang mengeluarkan visum. Itu adalah visum dan mereka berani mempertanggungjawabkan. Ini profesi mereka, profesi dokter, seperti itu. Nah, jadi saya juga bermohon, kalau mungkin ada berita atau kronologis yang jadi, yang faktanya seperti ini yang kami sampaikan. Nah, alat kelamin tadi saya sudah ulang 2 kali tadi. Kemudian yang lain. Nah, jadi kalau terkait dengan kelamin, itu memang yang tadi ada kronologis pada saat ini ditekan. Nah, jadi tapi pada saat divisum tidak, ya tadi hasil visum tadi yang sudah saya bacakan, tidak ada luka robek maupun memar. Kan itu hasil visumnya.